Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, untuk materi komputer akuntansi kelas 11 pertemuan ke-12. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan kompetensi 3.7 menganalisis transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank bukan dari hasil penjualan jasa dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan jasa. Untuk keterampilannya yaitu melakukan entry transaksi yang terkait dengan penerimaan uang tunai atau kas di bank bukan dari hasil penjualan jasa dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan jasa. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari materi ini nanti diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank yaitu bukan dari hasil penjualan jasa dengan benar. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi transaksi pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan jasa dengan benar. 3. Peserta didik dapat melakukan entry transaksi yang terkait dengan penerimaan uang tunai atau kas di bank bukan dari hasil penjualan jasa dengan benar dan percaya diri. 4. Peserta didik mampu melakukan entry transaksi pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan jasa dengan benar dan percaya diri. Nah, yang dimaksud dengan transaksi pengeluaran kas di sini nanti yaitu transaksi yang terjadi jika mengeluarkan uang tunai atau cek tetapi bukan untuk melunasi utang usaha. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menginput transaksi pengeluaran kas tetapi pengeluaran kasnya itu bukan untuk melunasi utang selain untuk melunasi utang usaha. Contohnya apa? Antara lain membayar gaji, pembayaran pinjaman, pembayaran bunga bank, dan pembayaran beban-beban. Jadi transaksi pengeluaran kas di sini yang kita bahas adalah seluruh pengeluaran kas selain untuk membayar utang dagang. Jadi untuk melakukan entry transaksi pada Mayop, yang pertama jika ada pengeluaran kas selain untuk membayar utang, yang pertama adalah silakan dipilih modul banking. Selanjutnya pilih spend money, ini untuk pengeluaran. Kalau receive money itu untuk penerimaan kas selain dari hasil penjualan barang dagang. Jadi banking ini digunakan bisa untuk pengeluaran atau penerimaan tetapi yang selain dari hasil penjualan atau pembelian barang dagang. Nah, untuk pengeluaran silakan dipilih spend money. Nah, yang dimaksud banking di sini yaitu untuk mencatat penerimaan uang dan pengeluaran cek yang bukan bersumber dari pelunasan piutang dan pembayaran utang. Jadi seluruh pengeluaran atau penerimaan selain pembelian barang dagang atau penjualan barang dagang itu masuk di banking. Nah, transaksi pengeluaran kas yaitu pertama pada modul banking, kemudian pilih spend money untuk mencatat pengeluaran. Langkah selanjutnya adalah dari comment center, banking, spend money, ini yang tadi ya. Untuk berikutnya isikan jenis akun kas untuk pengeluaran uang pada kolom pay from akun. Isikan data terkait transaksi pengeluaran kas yang meliputi nomor bukti transaksi, tanggal, dan jumlah yang dibayarkan. Isikan keterangan transaksi pada kolom memo. Isikan akun yang didebet dan akun selain kas yang bermutasi akibat adanya transaksi. Pastikan kolom out of balance bernilai 0, kemudian di record. Jadi ini ada contoh transaksi, ada contoh transaksi dibayar kepada Harian Harmas dengan dana kas kecil 175.000 untuk biaya iklan.
karena ini pengeluaran kas dan selain untuk membayar piutang, maka pengeluaran kas ini masuk di modul banking, yaitu bagian spend money. Setelah itu akan muncul seperti ini. Karena tadi transaksinya kas kecil, maka di ini tanda panah ini silakan diganti menjadi akun kas kecil. Selanjutnya cek nomor ini, nomor dokumennya silakan diisi sesuai dengan nomor yang ada di dokumen. Ini tanggal yang sesuai dengan tanggal transaksi. Amount ini silakan diisi dengan jumlah yang ada pada dokumen transaksi. Kemudian memonya silakan diberi keterangan, yaitu karena di sini biaya iklan, maka di sini memonya silakan diisi beban iklan. Selanjutnya akun di sini silakan diisi sesuai dengan pasangannya. Misalkan di sini biaya iklan, dia mengeluarkan uang untuk biaya iklan, berarti bebannya bertambah, beban bertambah di debit dan kas kecilnya di kredit. Jadi ini kas kecilnya sudah muncul di kredit, yang di debit adalah beban iklan. Selanjutnya pastikan bahwa ketika kita sudah memasukkan angka di kolom out of balance-nya di sini 0. 0 di sini menunjukkan sudah balance antara debit dan kredit. Setelah itu yang terakhir untuk menyimpan dipilih records. Nah, berikut tadi adalah cara memasukkan transaksi ke MyYob untuk transaksi pengeluaran kas selain dari atau untuk pembayaran utang. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.